Bisik Bincang Asik. Halo semua, kembali lagi di podcast Pandiwara bersama Duta FKIP ULM 2022. Nah, oke. Hari ini kita akan bisik bincang asik banget bersama pasangan Duta FKIP ULM 2022 tentunya. Topik kita hari ini cukup menarik nih. Hari ini kita bakal membahas visi misi dan stigmatisasi yang ada di kampus kita, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sebelah aku sudah ada pasangan yang ganteng dan cantik nih. Asik. Mereka terpilih sebagai Duta FKIP ULM 2022. Ayo kita sapa dulu yuk. Silakan, mau dari yang cewek atau cowok dulu nih? Sekali-kali cowok dulu deh. Oh iya, oke. Cowok first. Iya, cowok first sekarang. Oke, perkenalkan, nama aku Ahmad Marhani dari program studi pendidikan sejarah dan semester 5. Kebetulan dan alhamdulillah aku terpilih sebagai pemenang Duta FKIP tahun 2022 bersama seseorang yang ada di sebelah saya. Silahkan. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Dwi Astuti Muslimawati. Biasanya dipanggil Dwi atau Ui. Sekarang lagi kuliah di Universitas Lambung Mangkurat tentunya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program studinya Pendidikan Bahasa Inggris. Wah, keren-keren sih emang kakak-kakak kita sebelah ini ya. Amin. Jadi tadi sama kakak Farhani, Iya, sama Kak Farhani. kakak Ui. Iya, Betul. Salam kenal Kak. Salam kenal. Oke, nah kan kalian ini sudah terpilih kan jadi duta nih. Iya. Nah itu ada nggak sih kayak kesan-kesan gitu lah setelah terpilih duta gitu? Siapa dulu nih, Kak? Boleh deh yang ladies first kan? Oke, tadi kan udah aku kan. Oke, kesan ya? Iya, kesan. Banyak sih yang nanya juga setelah jadi Duta FKIP, ada yang berubah nggak, Wi? Terus kayak berasa famous nggak nih? Followers nambah nggak? Kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya di keseharian aku sendiri tuh nggak ada yang berubah banget. Tapi aku ngerasa sekarang punya wadah untuk menyalurkan ide-ide kreatif aku. Soalnya kalau kemarin itu kan aku punya ide tapi nggak punya wadah. Iya. Sekarang ada Duta FKIP, jadi bisa langsung ke sana. Keren. Gimana kalau kakak Kalau Farhani? aku sendiri ya hampir sama kayak Dwi tadi ya. Kalau ditanya perihal kesan dan apakah ada yang berubah dalam hidup aku, gak ada yang berubah, cuma bertambah satu title yang aku dapat gitu loh. Tapi yang bertambahnya juga adalah selain title adalah tanggung jawab gitu. Karena setelah menang di Duta FKIP ini, terutama yang berdampak sekali adalah Instagram saya naik followersnya. Naiknya itu sekitar 300 followers gitu. Nah itu alhamdulillahnya. Dan itu yang menurut saya harus saya menjaga postingan saya di Instagram itu karena sudah banyak yang melihat di Instagram saya gitu. Dan perihal wadah juga saya bisa bersama-sama dengan organisasi atau asosiasi Duta FKIP ULM dan juga bersama BEM FKIP tentunya untuk menyalurkan ide-ide kreatif kami gitu. Oke. Wah, emang gimana gitu ya feel-nya ya. Iya, benar. Kayak wah aku jadi terkenal di mana-mana gitu. Wah. Enggak juga. Oke, back to the topic ya guys. Oke, baik. Terkait stigmatisasi nih di kampus kita. Nah, itu kan pasti ada kan kayak stigma-stigma yang tersebar gitu. Ya, itu benar. gimana sih tanggapan kalian gitu? Kalau tanggapan aku ya, aku seringnya sih mendengar gini, apalagi sebelum aku masuk kuliah juga, sebelum masuk dan sebelum daftar kuliah, gini kata orang-orang, kamu kuliah ngambil istilahnya di program atau jurusan keguruan itu nanti setelah selesainya itu jadi apa sih gitu kan. Biasanya gitu ditanyain dan kamu juga ngambil itu kayaknya cuma karena di sana masuknya mudah gitu, biar bisa masuk ke kampus aja gitu. Padahal menurut aku enggak loh.
aku cukup percaya diri aku milih program studi pendidikan sejarah di FKIP karena ya apa? Karena basic aku di situ. Aku juga di SMA aku berlatar belakangnya adalah IPS gitu. Iya. Nah, aku ingin meneruskan itu dan juga itu linear menurut aku. Dan tentunya nanti setelahnya itu entah apa yang bakal aku dapat, entahkah itu sesuatu pekerjaan yang sesuai dengan jurusan aku atau bukan, ya kembali lagi kan apa yang dikasih gitu. Jadi kalau stigmatisasi untuk stigma-stigma seperti itu yang menurut aku jangan dipegang teguh lah istilahnya gitu, karena kita cukup berjalan dengan apa yang kita mau aja dulu Iya. gitu. Gimana kalau Kak Dwi ini Oke, tanggapannya langsung. gitu? Ini pertanyaan serius banget Kak. Kita bahas santai aja. Oh, ya. iya, Oh, oke oke. oke. Kalau Bukan tanggapan aku sendiri sih, kalau dibilang sedih, sedih. Misalnya fakultas kita dibilang last choice atau nah iya itu. iya dibilang ya Allah maaf ya kayak buangan atau gimana gitu. Ah, Sebenarnya kan enggak, realnya kan enggak kayak gitu. Dan di usia kita yang udah menginjak kepala 2 gitu, anjay. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sensor. Kita kan udah bisa gitu menilai yang mana yang benar, yang mana yang baik. Gak semua omongan orang itu harus kita perdebatkan. Iya benar. Kita lihat lawan bicara kita. Kalau misalnya dia ibaratnya tuh cupet ya istilahnya, dia nggak mau denger dan nggak mau tahu. Jadi kalau misalnya kita ngomong sama dia nggak ada hasilnya, kita kayak ngomong sama batu dan patung. Jadi lebih baik kalau misalnya kalian ketemu sama orang-orang yang ngomong tentang FKIP itu A, B, C, D, iya. kalian diem aja, stay classy, balas dengan karya terbaik kalian gitu sih. Iya bener. Duh, jawabannya slay. Slay. Jadi harus standing with your choices ya. Iya benar. Oke, jawabannya menginspirasi sih. Karena langsung inspirasi, duta. Oke, next ya. Bagaimana nih kalau kan kalian jadi duta nih sudah, pasti harusnya sudah tahu kan kayak visi misi fakultas keguruan dan pendidikan. Nah itu gimana sih kalian memaknainya? Oke, Dwi dulu deh. Oke. Kalau aku sendiri ya memaknainya, melihat dari visi misi FKIP itu kita memang dipersiapkan untuk menjadi seorang pendidik atau tenaga kependidikan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa punya profesi yang lain. Nah, kan banyak tuh anak-anak FKIP yang masuk fakultas keguruan tapi nggak pengen jadi guru. Nah, it's okay, nggak apa-apa kalau nggak mau jadi guru. Tapi yang harus diingat adalah kalian punya esensi sebagai mahasiswa FKIP atau alumni mahasiswa FKIP. Jadi kita harus tetap berpegang teguh gitu terhadap visi misinya. Jangan malah kita mahasiswa FKIP, kita yang skeptis duluan sama fakultas kita. Alah ngapain sih jadi guru? Yaudah aku nggak usah jadi guru. Ya cuman masuk FKIP aja, nggak pengen jadi guru juga gitu. Jangan dari kitanya yang gitu. Harusnya dari mahasiswanya yang bangga dan cinta terhadap fakultasnya. Agar nantinya fakultas lain kalau melihat fakultas FKIP bisa bangga, oh gitu ternyata FKIP nggak seperti yang aku pikir ya gitu. Harapannya sih gitu dari pihak duta juga. Iya benar, dan gini ya, berkaca juga dari visi misi kita itu kan sebagai successor nantinya untuk menjadi salah seorang yang ikut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama untuk generasi penerus kita. Nah itu yang kita harus pegang teguh juga di awal kita masuk ke sini, kita masuk ke fakultas kita itu. Kalau kita berkaca dan melihat dari visi misi kita itu, kita akan percaya diri gitu ya untuk kuliah di situ. Dan memang bangga yang memang benar juga apa yang dikatakan sama Dwi tadi, kalau mungkin setelahnya kita bukan jadi guru atau apa, tapi kita udah punya basic, kita punya public speaking untuk yang namanya mengajar ataupun berbicara di depan orang. Perlu berani untuk berbicara di hadapan orang dalam menyampaikan suatu materi yang berbobot untuk ditangkap oleh orang lain gitu. Jadi ya bangga aja gitu, dan ya jalanilah sesuai visi misi gitu, dan kita bisa bekerja sama terutama dengan dosen untuk kita juga, tanggung jawab kita juga sebagai mahasiswa di program studi kita ataupun fakultas kita. Oke, jawabannya kembali kayak tadi ya, inspirasi untuk penonton gitu ya. Oke, mungkin kita break sebentar ya.
kan pasti capek juga kan gitu, sudah jawab 2 topik. Dua Dua topik, pertanyaan. dua Masih pertanyaan. satu ya, topik benar. 2 pertanyaan gitu. Oke. Oke guys, welcome back to bahasan kita. Nah, jadi bahasan kita selanjutnya, tapi intermezzo dulu ya. Oke deh. Oke, sebelum masuk topik nih, kan topiknya agak berat gitu. Agak serius ya. Iya, Serius nih emang. serius Iya, topiknya. benar. Jadi mau tanya-tanya nih gitu. Kesibukan kalian sekarang apa sih? Kalau boleh tahu nih. Aku ya. ya, terserah. Kalau kesibukan aku. Kesibukan aku kalau di kota dan kalau di desa. Ada dua. Ada dua. Karena kalau di desa biasanya aku itu ada rumah makan yang aku diri sama kakakku berdua gitu. Jadi nanti sistemnya itu bagi hasil. Nah, aku fokus mengkoordinir itu dengan kakakku. Biar ya aku ada penghasilan juga buat bertahan hidup di rantauan ya kan. Gak mungkin kita minta terus ke orang tua dan bagaimana. Dan aku biasanya aku suka nyari sendiri gitu. Dan kalau di rantauan di sini ya kesibukannya adalah main HP. Enggak. Aku ikut WO dan juga ada organisasi yang lain di luar. Nah, itu aku usahakan bagi-bagi waktu aku gitu agar balance sama Duta FKIP ini apabila nanti kita harus on-duty lagi gitu. Kak Dwi gimana Kak Dwi? Oke, kalau kesibukan aku sendiri yang pasti sekarang lagi menjabat jadi Duta FKIP ULM. Nah, benar Itu itu. satu. Aku juga. Iya, benar. Terus aku juga ada satu organisasi, ini kesayangan banget sih, namanya ESA, English Student Association. Wow. Ya, di situ kita sama-sama lagi ngerjain program Eternal kan? Iya. Iya, di situ. Ini juga kakaknya Oh, pendidikan bahasa Inggris sebenarnya. Oh, jadi kalian Iya. berdua. Iya berdua. Tadi sebenarnya. nggak ada perkenalan ya. Terus selain itu mungkin sibuk nge-all shop aja sih, karena perlu uang ya seperti Iya, benar. iya kan? Semua orang perlu Iya. uang. Kan nggak mungkin minta sama orang tua terus, jadi bisnis kecil-kecilan itu aja sih kalau sekarang. Boleh deh sekalian promosiin di dikit gitu. Ah, ya benar, aku juga mau kalau gitu. Oh boleh, cek Instagramnya namanya nge.makan. Oke. Iya, jualan makanan tentunya. Kalau aku boleh. Boleh, Nah, oke. boleh. Kalau aku sih silakan aja langsung datang ke tempat aku di Kandangan di daerah Nagara, Kecamatan Daha Utara. Itu ada namanya Warung Makan Bungsu. Aku di bidang kuliner. Oh, Oh. Iya, karena aku suka masak. kita sama-sama jualan makanan juga. Oh, Iya, bisa ya nanti kerja sama Iya. gitu. Oh, benar. Oke. Oke guys, kita back to the topic lagi ya. Oke. Jadi topiknya ini kan, sekarang kalian sudah jadi duta nih kan ya. Pasti kan kalian berarti kalau sudah jadi duta tuh kalian kayak willingly ingin mengharumkan atau menyebarluaskan kecintaan kalian sendiri gitu. Jadi sebagai mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Nah, tapi untuk isu-isu yang beredar kan kayak yang baru masuk atau yang sudah lama nih kan kayak mereka kayak menyesal gitu masuk FKIP kan. Waduh. Karena kebanyakan stigma-stigma negatif gitu. Jadi mereka kayak minder atau gimana. Nah, itu gimana sih kalian sebagai brand ambassador-nya Fakultas Keguruan dan Pendidikan nih kayak menarik hati mereka gitu agar cinta juga gitu sama fakultas mereka, kayak bangga gitu jadinya. Dari aku? Oh, iya, boleh. Oke, silakan. Kalau dari aku sendiri ya, karena kita tujuan atau sasarannya itu teman sebaya angkatan 22 yang mau masuk ini sampai ke angkatan 16 mungkin masih ada ya. Itu lebih ke program kerja kita yang kita tuturkan ke mereka. Jadi kita punya satu program kerja namanya Laman Inspiratif. Iya. Nah, di situ isinya adalah lomba-lomba tahap program studi, fakultas, universitas, nasional, bahkan internasional. Nah, harapannya mahasiswa FKIP ikut kompetisi itu. Ikut berbagai kompetisi supaya mereka ketemu orang baru. Mereka ngelihat juga fakultas-fakultas lain gimana, orang-orang lain gimana.
jangan menutup diri gitu. Karena aku banyak banget ketemu teman-teman fakultas keguruan yang ngerasa udahlah aku tuh sampai sini aja bisanya. Aku tuh emang sampai gini aja batasnya, nggak bisa lagi melangkah gitu. Kan aku fakultas keguruan, bukan fakultas ini gitu. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Iya, jangan membatasi diri kalian dengan fakultas keguruan tadi. Kita kan nggak tahu batas kita di mana gitu. Jadi coba aja, bisa buka Instagram kita ya kan? Iya benar, should try it. Gimana? Kalau aku gini, banyaknya yang aku temui adalah orang-orang itu minder dengan apa? Dengan jurusan orang lain, fakultas orang lain. Contoh misalnya, bukan maksud membandingkan lah ya, misalnya ketemu sama orang kedokteran gini. Nah misalnya gitu, bukan maksud membandingkan loh ya. Dan juga aku kadang mengatasinya dengan cara gini, dan kalau salah satunya dari program kerja kami Laman Inspiratif, salah satunya juga adalah dengan podcast kayak gini. Nantinya kami akan bergantian, ini 5 pasang, untuk menyebarkan hal-hal positif melalui podcast ini. Dan juga kalau aku bertemu langsung dengan teman-temanku, contoh misalnya di program studi aku sendiri ya, ada teman-teman yang minder itu, aku biasanya mengatasinya dengan ya kasih motivasi lah. Aku bilang gini biasanya ke teman-teman, just confident with yourself, just confident with your choices gitu. Kamu sudah pilih ini, ya ini yang jadi tanggung jawab kamu yang akan kamu jalani nantinya gitu. Jangan sampai apa yang kamu pilih ini jadi bumerang buat kamu sendiri gitu. Karena kalau kita makin memikirkan ya kan, kalau kita makin memikirkan justru itu bakal jadi pedang terus gitu buat kita. Ya jatuhnya adalah minder terus. Jangan kayak gitu. Percaya diri aja, karena kita di dunia ini ya adalah apa yang kita lakukan ya untuk diri kita sendiri, baru nanti setelahnya orang lain lihat berdampak buat orang lain. Pasti hal yang positif. Kita guru, kita calon guru gitu, kita adalah salah satu pencerdas atau orang yang akan nantinya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu, pegang itu, jadi kita bakal tetap percaya diri gitu. Kita bisa hebat juga. Nah, Kak, juga mau nambahin, kan tadi kesannya kayak anak-anak FKIP minder banget nih ya sama orang-orang lain. Sebenarnya mereka itu berpikiran seperti itu karena stigma dari orang-orang sekitarnya. Entah itu orang tuanya atau masyarakatnya yang bilang kayak, ngapain sih jadi guru, kalian tuh kerjanya serius tapi digajinya bercanda, lebih baik jadi dokter, jadi pengacara, jaksa, ikut jadi bisnis kayak gitu. Karena ada yang bilang mending jadi pegawai. Ya maksudnya pegawai itu pegawai apa? Kan semuanya juga bekerja gitu nantinya. Nah jadi maksud kami itu ya be confident with your choice tadi benar. Terus fakultas keguruan itu tidak sesempit itu kok. Benar. Dan ada banyak mahasiswa berprestasi di fakultas keguruan. Jadi kalau masih ada ini teman-teman mahasiswa FKIP yang nonton dan masih minder, coba deh buka BEM FKIP. Di situ banyak banget teman-teman kita yang berprestasi. Ada yang kemarin keterima ISMA, itu. Jadi harus dilihat lagi potensi kita gitu. Jangan minder dulu. Jangan menutup diri ya kan? Jangan menutup diri gitu. Cukup cari motivasi itu loh. Cari motivasi salah satunya bisa buka tadi Instagram atau Instagram kita Duta FKIP. Nah, bener itu. Banyak tuh di situ informasi-informasi yang berkaitan dengan perlombaan dan sebagainya yang bisa mengembangkan kreativitas kita untuk tentunya membanggakan diri kita sendiri ataupun juga fakultas kita gitu. Kira tadi kan ada sempat menyinggung nih proker yang Laman Inspiratif tuh ya. Nah itu kayak apa yang bisa memotivasi mereka buat meningkatkan potensi diri mereka gitu. Nah itu mungkin bisa juga tuh kayak dipromosikan gitu kan, selajur gitu. Oke. Jadi teman-teman yang sekarang lagi nonton bisa buka dutafkip.ulm. Di situ ada banyak banget kami suguhkan lomba-lomba. Mulai dari lomba debat bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dari tingkat kampus sampai nasional, sampai internasional. Iya. Nah itu kalian bisa tinggal pilih nih, kalau misalnya emang passionnya di debat, boleh ikut yang lomba debat. Kalau passionnya di poster, bisa ikut lomba yang poster. Jadi silakan pilih aja. Nah itu dengar guys. Jadi kalian kalau mau meningkatkan potensi kalian itu bisa juga langsung dicek di IG-nya Duta FKIP ULM gitu.
Untuk selanjutnya nih kayak santai aja ya kita. Boleh. Soalnya tadi mau santai kayak apa? Gimana selai juga bisa. Soalnya tadi bahasannya cukup Berat. iya berat ya soalnya yang sebelumnya tadi. Kayak job di interview gitu ya. Iya. Nah, oke, balik lagi di Pandiwara bersama Duta FKIP ULM. Oke, untuk membuka setelah break ini mau intermezzo dulu deh. Oke. Jadi untuk ekspektasi gitu, mau nanya dulu, ekspektasi kalian sebelum masuk FKIP waktu itu apa sih gitu, sama first impression kalian pas setelahnya gitu. Oke, ekspektasi aku adalah ya tadi apa ya, karena aku memikirkannya yang sesuatu yang linear ya, seperti yang aku pikirkan, yang aku katakan sebelumnya. Dan ekspektasi aku adalah aku bakal masuk pendidikan sejarah, alhamdulillah tercapai. Dan yang kedua adalah di dalam kelas aku bakal dapat teman-teman yang istilahnya itu bisa satu bangku duduk kayak di dalam kelas gitu loh. Ternyata kita di kuliah itu beda teman-teman. Beda nggak kayak di sekolah, maksudnya kalau kayak di sekolah kan itu teman-temannya satu itu terus gitu, satu kelas itu terus. Ini enggak, ternyata beda-beda dan ternyata bisa kelasnya gabungan juga dan bisa nggak ketemu sama teman satu kelas bahkan gitu. Dan bahkan untuk mencari teman yang benar-benar akrab gitu agak susah sedikit karena ya tadi kita pisah terus dengan mata kuliah yang kadang berbeda juga dengan yang kita pilih gitu. Itu ekspektasi aku sih. Lanjut First Dwi impression mungkin. gitu. First impression. Gitu. Kalau first impression aku ya untuk FKIP ya. Untuk FKIP itu kita belajar tentang cara jadi guru gitu. Ternyata enggak, ternyata banyak juga yang diajarkan selain cara jadi guru. Ternyata kita masih ada yang namanya matematika. Masih ada yang namanya padahal sudah menghindari itu gitu. Dan juga masih ada yang pelajaran yang umumnya gitu. Aku kira ya langsung ke basic gitu. Wah, aku jujur ekspektasi aku nggak berekspektasi apa-apa juga sih. Aku taunya fakultas keguruan ya mereka ingin menghasilkan guru gitu tentunya. Terus aku pilih bahasa Inggris karena aku sukanya bahasa Inggris waktu itu. Karena jujur kalau di Kalimantan Selatan kan nggak ada sastra Inggris. Jadi aku masuknya ke pendidikan bahasa Inggris. Ya, terus setelah masuk ke pendidikan bahasa Inggris aku suka sih karena emang kita bener-bener belajar bahasa Inggris terus setiap hari walaupun kita punya kuliah yang kuliah umum, tapi itu sedikit aja. Emang fokusnya ke bahasa Inggris terus, jadi aku suka. Oke, berarti kalau untuk matkul-matkulnya gitu itu nggak kaget-kaget banget berarti ya? Ada sih yang kaget ya, terutama yang menghitung. Gitu. Jadi di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Ini kok ambil sejarah kok ada hitungannya. Iya benar. Ternyata ya hitungannya berguna buat penelitian misalnya gitu. Benar. Oke, berarti kita back to the topic. Oke, silakan. Oke, nah untuk topiknya ini lanjutannya gitu. Reaksi orang nih saat kalian masuk Universitas Lampung Pangkurat nih, terutama kan kalian masuknya di FKIP nih. Iya. Itu pasti ada kayak reaksi-reaksi gitu dari orang, dari kerabat gitu. Ada nggak kayak reaksi? Kalau reaksi orang mikir di tempat aku itu aku kayak orang yang bakal nggak bisa kuliah gitu karena latar belakangnya dari keluarga yang begitulah istilahnya. Tapi aku bisa masuk karena pakai beasiswa KIP kuliah gitu. Nah, jadi reaksi orang itu kayak kaget aku bisa kuliah dan kagetnya lagi mereka loh kok di jurusan guru gitu. Jadi guru susah loh, lihat tuh banyak guru honorer yang gajinya rendah dan segitu. Nggak bisa dipandang gitu, kita suatu kedudukan tuh nggak bisa dipandang dengan gaji ya kan. Nantinya aku mau jadi apa ya itu nanti terserah aku, yang penting aku bisa bermanfaat gitu. Perihal gajinya rendah dan sebagainya ya nggak masalah bagi aku ya. Toh kan kita kalau mau naik gunung dari bawah dulu baru ke puncak.
naiknya aja kita perlu perjuangan, bener kan? Perlu perjuangan, menanjak, bahkan keringat atau mungkin kaki kita bisa patah dan sebagainya. Gitu sih filosofisnya bagi aku gitu. Untuk meyakinkan orang-orang gitu. Oke. Kalau Kak Dwi gimana? Kalau aku ya, reaksi keluarga aku biasa aja, mereka suportif aja. Iya. Malah dari orang sekitar aku kayaknya yang banyak omongan gitu, yang iya. udah biasa kayak gitu. Karena aku orangnya juga nggak terlalu peduli ya sama yang mereka omongin. Nah tapi satu kalimat yang aku inget banget tadi, mereka bilang yang aku sebutin tadi, ngapain sih jadi guru, kerjanya serius, gajinya bercanda gitu katanya. Nah justru aku bilang kan sama mereka, justru itu aku masuk pendidikan bahasa Inggris supaya aku bisa ikut berkontribusi di pendidikan Indonesia nantinya. Aku pengen juga guru itu gajinya Nggak bercanda. iya, nggak bercanda. Nggak bercanda. Pengen banget. Dan aku juga pengen ningkatin kualitas gurunya itu sendiri. Karena jujur kan ada banyak banget nih lulusan SPD, sarjana pendidikan. Dan tempat mereka untuk bekerja itu ada banyak, cuman gurunya nggak mau ke pelosok gitu. Iya, benar, biasanya Jadi, gitu. nah itu aku juga lagi mikirin sih, apa sih solusinya gitu. Jadi ya itu aja sih. Oke. Nah, kita sudah banyak yang dibahas nih ya. Nah, berarti sudah hampir di penghujung nih. Nah, jadi ada nggak sih pesan apa yang ingin kalian sampaikan gitu ke mahasiswa-mahasiswa di FKIP? Nah, terutama nih buat adik-adik maba kita nih yang Ya, halo angkatan adik-adik. tahun 2022 yang baru masuk nih. Adik-adik Ada ini nggak kakak gitu? kalian di sini. Untuk motivasi. Oh, oke. Dari Dwi dulu deh. Oke, kalau dari aku sendiri, congratulations for your admission, sudah diterima di Fakultas Keguruan. Oke, selamat bergabung. Iya, selamat berjuang. Dan pesan aku kalau sekarang kalian masih bingung, bimbang, ngerasa salah jurusan, nggak apa-apa, itu normal kok. Semua orang kayaknya seperti itu di tahap awal. Yang perlu kalian lakukan adalah cari tujuan. Apa tujuan kalian masuk di FKIP? Karena kalau kalian punya tujuan, pasti nantinya saat melewati proses di dalamnya kalian akan kuat. Tapi kalau tujuan yang nggak jelas, tentulah nanti waktu melewati prosesnya kalian bakalan terus-terusan mengeluh gitu dan ngerasa salah jurusan. Jadi pesan aku itu aja sih, kalian tuh hebat banget sudah mencapai titik ini. Jadi congratulations. Oke. Kalau aku ya, to all my fellow brother and sister out there, especially for all students in our faculty, please confident with yourself and with your choices, because we can doing anything with our confidence, and we were all born to success, but to success we must plan to success, prepare and expect to success. Just this that for me. Thank you. Waduh, menyentuh sekali kata-katanya gitu. Oke. Nah, dari kalian sendiri nih, ada nggak sih kayak quotes-quotes gitu yang meneguhkan hati kalian gitu? Oke, boleh dari Farhan. Oke, kalau dari aku ya, bergerak, lakukan, jangan pandang ke belakang. Tuh. Kalau Kak Dwi gimana? Oke, kalau aku, ketakutan itu bukan alasan untuk menyerah. Mengambil keputusan memang berat, tapi kalau kita tidak mengambil keputusan, bakalan lebih berat lagi. Waduh, sangat dalam maknanya ya. Waduh. Beberapa kata tapi bisa dimaknai dengan beberapa kata lagi. Iya, oke. Gak kerasa nih kita sudah di penghujung podcast nih. Banyak banget yang sudah dibahas ya, dari tanggapan kalian tentang stigma-stigma yang beredar di fakultas kita gitu, sampai di gimana sih gitu untuk menarik hati para mahasiswa-mahasiswanya agar cinta gitu sama fakultasnya gitu. Oke, thank you so much for joining us in this podcast. Thank you. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga. Gitu. Terima kasih kembali. Oke. Kita punya closing statement nih. Nah, Oke, apa tuh? Nah, itu tuh apa? Jadi jargon kita nih di podcast ini gitu. Oke. Ciri khas kita ya? Iya. Oke. Kita punya jargonnya tuh bisik, bincang asik. Nanti ulangi ya. Oke, siap. Oke. Siap. Bisik, Bincang asik. Oke.